Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini saya Pendeta Yudi mendapatkan tugas untuk bercerita. Dan kita bukan mendengarkan tokoh Alkitab, tapi seorang tokoh internasional. Ya, ini orangnya. Ya, dia seorang kulit hitam Amerika. Namanya Pendeta Martin Luther King Jr. Nah, kita akan siap mendengarkan cerita ini. Tapi buat anak-anak, siapkan dulu Alkitabnya yang sudah bisa baca. Dan untuk papa mama yang mendampingi putra-putrinya yang belum bisa baca, Alkitabnya disiapkan dulu. Ya, anak-anak, tokoh kita hari ini adalah Pendeta Martin Luther King Jr. Dia lahir dan hidup antara tahun 1929 sampai 1968. Dia terlahir dari keluarga pendeta. Ayahnya seorang pendeta dan ibunya seorang guru sekolah minggu yang sangat baik. Sehingga Martin Luther King Jr. adalah seorang anak yang dekat dengan firman Tuhan. Dia selalu membaca Alkitab. Dia adalah anak yang rajin datang ke sekolah minggu, hidup dalam pelayanan. Dan lebih luar biasa lagi, Martin Luther King Jr. adalah seorang anak yang pandai. Sekolahnya sangat baik. Dan luar biasa anak-anak. Sebab di usia 15 tahun dia sudah kuliah. Sudah berkuliah, itu luar biasa. Namun sayangnya, pada zaman itu, Amerika dalam keadaan tidak seperti sekarang. Pada zaman itu, ada keadaan yang sangat buruk, yaitu terjadi rasialis, diskriminatif. Apa itu anak-anak? Jadi pada zaman itu ada kebencian orang kulit putih kepada orang kulit hitam. Orang bule kepada orang kulit hitam. Nih kayak Pak Pendeta nih. Kulitnya coklat ya, bukan hitam. Bencinya seperti apa? Benci banget anak-anak. Sampai-sampai mereka tidak mau hidup berdampingan. Misalkan nih, duduk di bis. Ada bis yang dikhususkan untuk orang kulit putih. Kalau ada orang negro yang terpaksa naik bis itu, dia harus berdiri di belakang. Atau misalkan kafe, tempat makan, warteg. Di Amerika ada warteg nggak sih? Ada kali ya, pokoknya tempat makan. Itu juga begitu. Untuk orang yang kulit berwarna, sebelah sana. Untuk orang kulit putih sebelah sini. Gereja bagaimana? Sama. Kalau dipikir-pikir aneh ya anak-anak. Kenapa sampai terjadi seperti itu ya? Mereka seperti kehilangan cinta kasih. Tapi itulah kenyataan hidup Martin Luther King Jr. pada saat itu. Anak-anak, karena kejadian itu, sebagai pendeta, Martin Luther King Jr. tidak terima dengan keadaan yang tidak baik itu. Masa Tuhan gak beda-bedakan? Ini ada orang yang membeda-bedakan. Dan dia mulai berkhotbah tentang anti diskriminasi. Dia mulai berkhotbah tentang ajaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan gak beda-bedain. Kenapa manusia beda-bedain? Kenapa manusia jahat kepada sesamanya? Itu tidak boleh.
Tapi rupanya anak-anak tidak mudah, tidak gampang untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Ada satu kejadian, suatu ketika ada seorang oma, namanya Oma Rosa Parks. Di Alabama, di kota Montgomery, dia karena udah tua, naik bis dan duduk di kursi orang kulit putih. Oma ini, Rosa Parks ini, seorang Amerika kulit hitam. Nah, karena dia duduk di kursi untuk orang kulit putih, maka dia diusir. Tentu sebagai orang yang sudah tua, sudah nggak kuat lagi, dia nggak mau pindah. Dan Oma Rosa Parks ditangkap, dipenjara, gara-gara duduk di kursi orang kulit putih. Aduh, keterlaluan sekali ya anak-anak. Jahat sekali orang pada saat itu. Nah, akibatnya apa? Terjadilah perlawanan besar-besaran anak-anak. Pemogokan di mana-mana. Dan pendeta Martin Luther King Jr. mulai melakukan perlawanan. Bukan dengan kekerasan, tapi memberi nasihat dan mengajar bahwa melakukan kebencian kepada sesamanya itu bukan cara Tuhan. Itu tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Dan semua orang memprotes kejadian itu. Terus dan terus, makin banyak orang yang tidak setuju dengan ditangkapnya Oma Rosa Parks. Bahkan beberapa pendeta kulit putih memberi dukungan kepada pendeta Martin Luther King Jr. bahwa yang selama ini terjadi salah. Tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Bagaimana cara pendeta Martin Luther King Jr.? Sekali lagi, tidak dengan kekerasan, tapi dia mengajarkan kebaikan. Bahkan dia dalam pidatonya mengungkapkan hal yang luar biasa. Dia katakan, I have a dream. Aku punya mimpi. Apa kata-kata selanjutnya? Saya mempunyai impian bahwa keempat anak saya yang masih kecil pada suatu hari akan hidup di dalam suatu bangsa di mana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari kandungan karakternya. Dengan iman, kami dapat mengubah suara-suara tidak harmonis di negeri kita menjadi simfoni persaudaraan yang indah. Dengan keyakinan ini, kita dapat bekerja sama, berdoa bersama dengan kesadaran bahwa kita akan bebas pada suatu hari kelak. Indah sekali puisi pendeta Martin Luther King Jr. Dia ingin mengatakan bahwa kita diciptakan setara. Tidak boleh membedakan orang karena warna kulitnya. Kan? Coba perhatikan teman-teman sekolahmu. Perhatikan teman-teman sekolah minggumu. Semua punya wajah yang sama, warna kulit yang sama, rambut yang sama? Tentu tidak. Mereka ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang bule. Ada sih yang bule? Ada pasti ya. Ada yang Bali. Macam-macam. Dan warna kulitnya berbeda, rambutnya berbeda. Kadang-kadang cara bicaranya pun berbeda. Kita tidak boleh membenci karena kebiasaan-kebiasaan hal seperti itu. Tapi sekali lagi anak-anak, perjuangan pendeta Martin Luther King Jr. tidak mudah. Sedih mau berceritanya. Karena pendeta Martin Luther King Jr. mati ditembak oleh orang yang membenci apa yang Martin Luther King Jr. Padahal dia ingin merubah dari yang buruk menjadi yang baik. Tapi tetap saja ada orang-orang yang tidak suka. Dia ditembak sehingga meninggal. Dia berkorban untuk kebaikan. Anak-anak,
itu pesan penting buat kita. Untuk sebuah kebaikan, perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu, berkorban nyawa. Ini adalah pesan yang penting. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Untuk menebus dosamu, dosa Pak Pendeta, dosa kita, dia rela berkorban. Itulah cerita kita hari ini tentang tokoh Pendeta Martin Luther King Jr. Sekarang siapkan Alkitabnya. Kita akan baca satu ayat dan ini menjadi ayat hafalan. Dihafalkan, dihayati isinya dan menjadi pesan untuk minggu ini. Mari kita buka dari Yesaya 56. Yesaya 56 ayat 1. Pak Pendeta baca dulu. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Itulah ayat yang penting untuk kita semua. Bahwa taat aturan akan mendatangkan kebaikan. Taat pada firman Tuhan akan mendatangkan berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.